Hello, what's up guys? Sekarang kita sudah bersama dengan Suzuki Ignis facelift tahun 2021. Iya, mobil yang satu ini kelasnya kan city car gitu ya. Dia yang styling itu beda sendiri. Bandingin sama Honda Brio, Mitsubishi Mirage, Kia Picanto. Ini tuh stylingnya ala-ala urban SUV. Lumayan gagah, plus fiturnya juga menjadi salah satu yang terlengkap di kelasnya. Penasaran? Dan karena dia sudah facelift, pastinya juga telah mengalami beberapa perubahan yang pastinya bikin kalian penasaran juga. Apa aja perubahannya? Yuk, mari kita kupas luar dan dalam. So start your engine. Nah, Auto Junkies, biar lampu kalian gak kalah keren sama Ignis, kami ada kabar baik bagi kalian yang mobil atau motornya masih berlampu halogen alias nyala kuning-kuning kuno gitu nih. Skuter Matic zaman now aja lampunya udah pada putih-putih semua. Gak mau dong mobil dan motor kalian kalah kece sama skuter? Untungnya partner perlampuan LED kami yakni Elevate Automotive LED lagi ada promo diskon kemerdekaan 17% off spesial buat para Auto Junkies dengan menggunakan kode promo ELEVNUTS di official store mereka di Tokped maupun Shopee. Kami berani rekomen Elevate LED karena terbukti setelah mencoba tipe Forza di Jazznya Alex, selain sinarnya lebih terang dari masa depan kami, juga memiliki cut-off yang sempurna sehingga gak nyilauin kendaraan lain. Semuanya plug and play serta kualitasnya OM great banget. Masih nggak percaya? Boleh kok kepoin testimoni kepuasan usernya di Tokped maupun Shopee, atau cek aja Instagram resminya Elevate Auto @elevate.auto untuk menghapus semua keraguan kalian. Pokoknya kualitasnya juara banget. Dan tentunya didukung garansi resmi up to 2 tahun, so pakainya juga jadi tenang banget. Mau ganti lampu? Langsung aja kunjungi official store-nya Elevate Auto di Tokopedia maupun Shopee dan gunakan promo code ELEVNUTS saat checkout untuk klaim diskonnya ya guys. Dan pastinya promo ini terbatas dan tentunya limited stock pula. Jadi nggak pakai lama kalau kalian pengen upgrade perlampuan mobil dan motor kalian, lakukan bersama Elevate Automotive LED untuk masa depan serta pandangan ke depan yang lebih cerah. Eksterior terkesan funky dan masih kental nuansa unik dari desain mobil Jepang, termasuk penuh dengan desain Q dari Suzuki legendaris di masa lalu dikemas dalam bentuk micro SUV. Nah, Auto Junkie, Suzuki Ignis facelift tahun 2021. Semenjak dulu Ignis pertama kali ngaspal di Indonesia, udah banyak dari Auto Junkies yang nge-request kita untuk nge-review si Ignis ini gitu ya, karena memang mobilnya sangat menarik banget. Kita lanjut untuk bahas bagian eksterior dari belakang seperti biasa. Sebelum kita mulai, kita juga pengen kasih special thank you ke Mas Ali dari Suzuki MT Haryono yang udah ngizinin kita untuk ngulas si Suzuki Ignis ini di Laknat Auto Junkie. Kalau kalian penasaran pengen cari Suzuki, pengen cari promo mengenai Suzuki Ignis ataupun yang lainnya, kalian bisa kontak Mas Ali atau Suzuki MT Haryono yang Instagramnya sebelah sini, ataupun nomor teleponnya yang ada di bagian bawah sini. Dan konon katanya Suzuki MT Haryono lagi ada promo gede-gedean banget mengenai Suzuki. Ntar kita bahas dan kita ngobrol sebentar dengan Mas Alinya gitu ya. Di atas antenanya memang masih model short pole gitu ya, masih cukup normal karena kan ini mobil sebenarnya nggak baru-baru amat, udah ngalamin facelift, termasuk di sini pun dia nggak dapat spoiler, walaupun kacanya dia udah dapat rear defogger. Jadi ini kacanya bikin Toyota Race dan Daihatsu Cherokee menangis karena mereka belum ada. Wiper udah rapi, desainnya dari belakang, pro kontra. Ada yang bilang belakangnya ini lucu karena dia meliuk-liuk gitu ya, ada yang bilang belakangnya kayak bajai. Tapi ini sendiri sebenarnya merupakan desain Q dari Suzuki Fronte gitu ya, makanya bentuknya tuh seperti ini kayak ala coupe-coupean karena memang diambil desain dari Fronte Coupe. Dan semenjak facelift, bumpernya memang sudah berubah total. Tadinya kan dia ada kayak aksen hitam cladding di tengah yang nyebrang gitu kan. Nah sekarang aksen hitamnya dihilangkan, jadi udah nggak kesan cheapo, dan juga ada aksen silver scuff plate besar. Untuk safety, dia udah dapat 4 titik parking sensor yang sewarna body dan rapi, jadi nggak terkesan kayak tempelan gitu ya. Walaupun di bagian taillight sini dia masih bohlam semua. Nah, di pilar belakangnya, ini tuh kayak ada 3 buah indentation gitu ya. Ini tuh kayak, kalau orang sini nyebutnya sih Adidas gitu ya, kayak Adidas. Karena dia SUV gitu kan, udah dapat roof rail yang fungsional, kalian bisa pakai gitu ya. Jadi ini sangat tangguh, kemudian pilarnya udah black out, dan udah sampai depan sini, yang memberikan kesan floating roof. Yang bikin keren lagi, dia sudah
keyless entry. Iya, jadi udah ada tombol sini untuk mengunci dan membuka, kalian nggak perlu pencet-pencet remote lagi. Ini canggih banget untuk kelasnya. Dan ini pun tombolnya nggak hanya di bagian driver, tapi di bagian passenger pun ada. Jadi really nice. Cladding-cladding hitam masih menghiasi sekujur bawah bodinya, karena lagi-lagi kan ini urban SUV gitu. Ground clearance-nya juga lebih baik dibandingkan teman-temannya yang memang hanya city car biasa. Spion modelnya pedestal, dia nggak kayak Swift, nggak di mount di pilar sini, tapi ini ditaruh di bawah, di bodi, dan ditarik ke belakang sedikit. Visibilitas ke depan bisa jadi jauh lebih baik. Termasuk spionnya sendiri udah ada sen LED di sini, dan ini pun sudah electric adjustment dan sudah electric retract. Kalau kita bahas bagian kaki-kakinya, di sini juga cukup unik, karena sebagai bawaan pabrik, Ignis sudah memiliki pelek yang warnanya hitam glossy seperti ini gitu ya. Nggak kayak teman-temannya, nggak ada polish, nggak ada silver, full blackout seperti ini yang bikin kesannya tuh gahar. Ring 15 inci yang dibalut dengan ban Bridgestone Ecopia dengan ukuran 175/65 R15. Safety pengereman, depan cakram, belakang tromol sebenarnya masih cukup wajar di price point kayak gini, jadi oke lah. ABS, EBD, BA udah lengkap, termasuk juga dia dilengkapi dengan sistem Hill Start Assist. Jadi sebagai sebuah urban SUV, kalau kalian pengen nanjak-nanjak, dia pun udah bisa self assisting. Sekarang dia udah ke bagian grill baru. Soal desain ini memang ya selera gitu ya. Gua personally itu lebih suka desain grill Ignis yang pre-facelift, karena dia model honeycomb dan lebih nyatu ke bagian lampunya. Tapi untuk sosok sebuah urban SUV gitu ya, ini grill yang baru, sekarang dia seolah mengambil inspirasi dari Suzuki Jimny. Iya, makanya grillnya jadi kayak slot vertikal gini, ada 4 buah, aksen grill yang letter U gini, chrome-nya yang nge-mimic letter U yang ada di bagian headlight-nya. Jadi desainnya pun cukup lucu. Bumper ini pun sudah totally baru, jadi bumpernya pun didesain ulang dengan desain yang jauh lebih menegaskan kesan SUV, karena hilang sudah aksen-aksen hitam yang nyebrang di sini, sekarang digantikan oleh sebuah scuff plate yang di bagian bawah sini yang besar ke atas, sehingga lagi-lagi kesannya jadi lebih maco dan lebih tangguh. Walaupun dia di sini fog lamp juga masih halogen, tapi housingnya udah berbeda. Sekarang dia jauh lebih bulky, kotak-kotak kayak gini, termasuk di bagian atas. Ignis masih mempertahankan lampu yang cukup canggih di kelasnya, karena pertama-tama dia udah ada DRL yang nyalanya letter U di sini LED, dan ini kalau malam tuh khas banget. Orang lihat ini pasti langsung kenal kalau ini adalah sebuah Ignis. Termasuk lampu utama dan lampu dimnya dia sudah proyektor LED. Iya, ini salah satu yang tercanggih di kelasnya, dan ini pun udah ada manual leveling di dalam yang bikin lampunya bisa diatur ketinggiannya secara elektrik. So ini nice banget. So semenjak facelift ini memang ubahannya itu lebih membuat dia terkesan lebih SUV gitu ya, dengan grill ala Jimny seperti ini, yang tentunya lebih membuat dia terkesan seperti sebuah urban SUV sesuai dengan filosofi si Ignis ini gitu. Dan bicara soal harga, ini sendiri untuk tipe seperti ini GX manual, dia masih dijual dengan OTR di bawah 200 juta rupiah. Jadi masih oke banget, cengli banget gitu ya. Dan itu pun belum termasuk promo dan diskon. Dengar-dengar, Suzuki MT Haryono lagi ada promo dan diskon yang menarik untuk si Ignis dan Suzuki lainnya. Makanya sekarang, gue sedang bersama dengan Mas Ali dari Suzuki MT Haryono yang akan menjelaskan kita promo dan diskon menarik dari si Suzuki yang sekarang ada dan dijual di sini. Halo Mas Ali. Halo Mas, sore. Apa kabar? Baik Mas. Pertama-tama terima kasih banyak udah ngizinin kita untuk ngeliput si Ignis ini di Lakna Soto Jangki, Mas. Iya. Nah, dengar-dengar katanya Ignis ini lagi ada promo yang menarik nih, Mas. Betul sekali Mas, kita lagi ada promo banyak nih untuk Ignis. Oh, banyak ya? Banyak. Nah, sekarang kita mulai dari mungkin yang Autojangkis penasaran dulu. Dari harganya dulu aja. Jadi untuk si Ignis ini, tipenya ada berapa macam? Dan OTR masing-masingnya itu berapa sih, Mas? Kalau untuk Ignis ini kita ada 2 tipe. Oke, 2. Itu GL dan GX. GX itu yang seperti ini ya? Iya. Oke. Di bawah lagi ada GL. Oke. GL itu yang manual itu OTR-nya 175.500. Oke. Kalau untuk yang Matic-nya 185.500. Oke. Untuk yang GX yang manualnya itu 194.500. Nah, itu benar kan? Berarti yang GX manual kayak gini tuh masih di bawah 200 juta ya, Mas? Betul sekali. Oke. Dan kalau yang Matic-nya itu 204.500. Tapi itu semua tentu belum termasuk harga diskon ya? Belum diskon. Nah, kalau untuk promo sendiri untuk Ignis, promonya ada apa aja, Mas? Kalau promonya itu kita ada DP rendah ya, Mas. Oke, DP rendah. Itu mulai dari 10 jutaan. 10 jutaan? 10 Udah juta bisa aja. bawa pulang ini? Udah bisa dapat Ignis. Oke, terus apa lagi, Mas? Kalau kita itu ada juga promo potongan angsuran sampai 3 bulan. 3 bulan? 3 Angsurannya sendiri itu maksimal sampai berapa lama sih, Mas? Kalau angsuran kita bisa sampai 8 tahun. 8 tahun? 8 tahun. Wih, lama banget. Oh, 8 tahun? 8 tahun biar angsurannya makin ringan. Biasanya kita tahu mobil tuh nyicil tuh 5 tahun Iya. gitu kan. Oh, ini bisa sampai 8 tahun? Iya, spesial untuk Suzuki lovers, Mas. Wih, gila spesial untuk Suzuki Lover. Udah kayak Betul. nyicil rumah gitu, bisa sampai 8 tahun. Biar ringan Oke. kan.
Jadi misalnya ngambil tenor yang 5 tahun biasanya kan 60 bulan. Kalau itu dipotong langsung 3, jadi 57 kali. Oh, oke. Luar biasa. Jadi gratis 3 bulan. Betul sekali. Luar biasa. Oke, selain itu ada promo apa lagi, Mas? Kita juga ada untuk ASN, pegawai negeri dan BUMN. Itu kita ada promo DP 0%. Oh, kayak carry berarti ya? Kayak carry, Mas. Kayak kemarin kalian kalau ingat kita pernah ngulas carry juga si Suzuki MT Ariono juga, itu di sebelah sini videonya. Itu juga promonya ada DP 0%. Nah, berikutnya ada apa lagi? Kita juga ada promo kalau mau tukar tambah mobil lamanya bisa di kita melalui auto value rekanan kita. Oh, oke, itu mobil apapun? Apapun bisa. Oh, Jadi khusus juga untuk R3 dan XL7 ada extra cashback lagi. Oh, extra cashback lagi khusus untuk R3 dan XL7. Betul. Nah, tadi kan harga OTR udah nih, promo-promonya juga udah banyak banget. So, untuk diskonnya gimana, Mas? Karena pasti orang pengen tanya, oh itu setelah dipotong diskon berapa sih? Gitu. Kalau diskonnya sendiri untuk Ignis itu mulai dari 15 jutaan. Mulai dari 15 juta? Betul. Oke, itu baru mulai ya? Baru mulai. Masih bisa dinego-nego? Nego-nego sedikit. Oh, oke, siap. Jadi kalau kalian misalnya pengen nanya-nanya promo, nanya-nanya diskon lebih lanjut, nego-nego diskon juga bisa. Kalian bisa langsung kontak Mas Ali di nomornya mana, Mas? Di 0858 8082 sini? 8012. Oke, dan Instagramnya yang di? Instagram kita di Suzuki Mobil Jakarta A-nya 2. Jakarta ya, A-nya 2. Jadi Jakarta gitu ya. Betul. Oke, yang sebelah sini bisa langsung di-follow kalau kalian minat untuk mencari Suzuki. Betul. Oke, jadi Ignis ini promonya banyak banget. Mungkin selain Ignis ada apa lagi, Mas? Selain itu? Kita ada R3 juga tuh bisa DP 10 jutaan. XL7 sendiri dia bisa DP 18 jutaan. Oke, berarti semuanya DP-nya di bawah 20 juta ya? Di bawah 20 juta. Oh, itu ringan banget sih. Spesial tetap tuh carry. Oh, carry ya, carry yang 0%. Oke, Mas, thank you banget lo udah sharing sama kita promo dan diskon dari Suzuki MT Ariono. Itu promonya keren banget. Lagi-lagi kalau kalian butuh Suzuki, pengen tanya diskon atau pengen nego-nego diskon masih bisa ya, Mas ya? Bisa sekali. Segala macam kalian bisa langsung kontak Mas Ali yang nomornya ada di bagian bawah sini. Atau di Instagramnya yang ada di sebelah sini. Ingat A-nya 2 ya? A-nya 2, Mas. Jakarta gitu ya. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Ali atas kesempatannya. Oke, siap. Nah, sekarang kita mau lanjut bedah interior ke apa? Kita lanjut ke interior. Thank you, Mas. Thank you, Mas. Siap. Interior sama uniknya dengan eksterior, lengkap dengan panel sewarna body, dashboard two-tone, climate control model tabung, dan karena ia udah keyless, ia juga salah satu yang paling canggih di kelasnya. Nah, Auto Junkies, pas kita memasuki interior ya, kalian disambut oleh sebuah sistem keyless entry yang menjadi salah satu yang cukup pionir di kelasnya. Jadi udah nyaman banget, sekaligus pintunya, walaupun dia nggak berat-berat amat, tapi terasa cukup padat dan solid gitu ya. Jadi enak gitu. Nah, begini Auto Junkies, interior dari Suzuki Ignis Facelift tahun 2021. Sebelum kita mulai bedah interior, fitur, dan lain-lain, kita juga pengen ngomong, kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara tekan tombol subscribe di bawah dan juga komen, like, dan share di video kami supaya kita terus semangat untuk bikin review-review mobil seperti ini gitu ya. Kuncinya itu seperti ini, dia memang sudah keyless entry, lagi-lagi menurut gue ini udah keren banget dan dia udah keyless go gitu ya, jadi udah pakai engine start stop. Di kelas ini sangat-sangat lumayan jarang gitu. Memang udah ada Mirage sebelum dia yang udah keyless go seperti ini, tapi sampai sekarang Honda Brio aja kan masih belum seperti ini, jadi dia udah tergolong cukup canggih. Berhubung ini varian yang manual, ini juga cukup unik karena dia nggak hanya harus tahan rem, tapi juga harus tahan kopling kayak mobil-mobil Eropa gitu ya. So, kita pengen dengerin suara mesin ini kayak apa? Yuk kita start up dulu. Nah, Auto Junkies, bicara soal udah berpacu, mesin dari Ignis ini sebenarnya sudah familiar karena kodenya serupa dengan yang dipakai di Splash dulu, namun memang ada beberapa improvement. K12M 1200cc 4 silinder, tenaganya 83 horsepower dengan torsi 113 Nm, yang dimate ke transmisi 5-speed manual atau AMT. Kenapa harus AMT? Berpenggerak roda depan. 0-100 tuntas dalam 11,9 detik, itu cukup impresif, tapi yang lebih impresif lagi adalah konsumsi BBM-nya, karena dalam kota kita bisa mencapai 1:17. Itu irit banget. Oke, lanjut ngebahas ke bagian interior, mulai dari build quality-nya dulu. Memang secara material ini rata-rata masih hard plastik, tapi di kelas city car itu udah cukup normal banget, jadi kita nggak permasalahin. Tapi kita cukup impressed dengan fit and finish dan build quality-nya, karena ini plastiknya tuh tebel-tebel banget dan dia put together itu bagus, jadi kayak nggak banyak gap dan lain-lain gitu ya, jadi terasa rapi
dan dia pun interiornya tuh dual tone, jadi memberikan kesan lapang di mobil yang memang nggak terlalu besar. Glove box memang masih belum soft opening, tapi dia dual layer, ada di bagian atas ini dan ada di bagian bawah, jadi cukup besar. Ini juga sistem infotainmentnya dia udah cukup oke karena udah touchscreen seperti ini gitu ya. Dia JVC, ada radio, ada USB, ada aux input, ada Bluetooth teleponi, ya udah bisa connect Bluetooth, jadi udah oke banget. Walaupun menurut gua ini secara framing dari head unitnya masih bisa dibikin lebih bagus karena ini dia kayak black plastik kayak gini ya. Kalau kalian pernah lihat Suzuki R3 mungkin bisa dibikin seperti itu dengan panel glossy supaya ini nggak terkesan kayak TV tabung. Sound systemnya dia sudah mengadopsi 6 speaker, termasuk di bagian door trimnya itu ada tweeter ya. Jadi udah enak banget, suaranya tuh nggak mendem di bagian bawah doang. Nah kita lanjut ke bagian bawah, di sini tombol hazard dan juga ada indikator alarm di sini. Termasuk kita masuk ke panel AC yang bisa gue bilang panel AC paling stylish di kelasnya. Iya, karena dia modelnya tuh kayak Beats speaker yang kapsul gini ya. Ini tuh futuristik banget, kayak ditempel ke sini gitu, cukup besar. Dan di sini secara fungsi pun dia sudah digital climate control, udah ada auto climate, walaupun memang masih single zone tapi nggak masalah. Dan dia pun di sini udah ada sampai heater. Iya loh, kalau kalian naikin, ini temperaturnya bisa all the way sampai 32 derajat high. Iya, jadi iya lagi-lagi fiturnya tuh sebenarnya tuh Ignis itu udah oke banget gitu ya. Termasuk arah semburan yang bikin Toyota Race malu karena arah semburan ini pun udah lengkap sampai bagian defogger depan dan bagian defogger belakang pun ada. 12 volt socket yang udah tertutup dengan rapi dan di bagian sini juga ada USB dan aux input yang lagi-lagi ada tutupnya. Jadi semuanya tuh rapih dan well design. Di sini juga ada open storage besar, ada 2 buah cup holder, termasuk ke bagian transmisi yang dia 5-speed manual. Jadi kayak, dan perpindahan giginya memang nggak short shift amat, tapi dia cukup clicky, jadi enak buat di dalam kota. Termasuk koplingnya pun lumayan enteng. Jok ini sendiri juga semenjak facelift dia mendapat pattern baru yang sekarang patternnya tuh kayak Medusa di Solitaire gitu, yang panah-panahnya kemana-mana gitu, kayak gini gitu ya. Pengaturan jok semua emang masih manual, tapi di driver sudah dapat sliding, udah dapat reclining, dan udah dapat seat height adjuster. Iya, jadi kalau kalian pengen bikin posisi mengemudi tinggi layaknya SUV, itu pun bisa. Setirnya untuk pengaturan juga bisa diatur di bagian bawah sini, masih manual. Dia bisa tilt walaupun dia belum bisa teleskopik, tapi ya lagi-lagi cukup normal di kelasnya. Dan setirnya juga dia belum kulit, dia masih polyurethane biasa. Dia 3 spoke, ada airbagnya, dan termasuk sini ada aksen silver yang bikin dia nggak terlalu polos. Di bagian kirinya penuh dengan tombol-tombol, ada audio steering switch, ada untuk mute, mode, next, sick track, dan lain-lain gitu ya. Termasuk juga kalian bisa mengontrol MID-nya via di sini, walaupun di sini juga ada tombol, jadi kalian nggak harus reach jauh-jauh, bisa langsung via jempol kalian. Di bawahnya lagi, di ketek setirnya, ini tuh ada 3 buah tombol untuk Bluetooth teleponi, buat ngangkat telepon, buat matiin telepon, dan untuk adjust Bluetooth-nya gitu ya. Jadi lagi-lagi udah oke banget. Klaksonnya suaranya seperti ini, memang masih agak cupu, perlu diganti gitu ya. Dan juga bicara soal speedometer, ini juga kita senang banget sama speedometer dari Ignis, karena dia terasa stylish gitu ya, kayak niat desainnya gitu. Dia ada 2 buah lingkaran, di kiri untuk RPM, di tengah untuk speedometer, dan di kanan lagi ada screen kecil yang memang masih pixelated untuk MID-nya. Ke bawah ada engine start stop dan ada tombol untuk matiin parking sensor, termasuk untuk headlamp leveling. Ini pun door trimnya dual tone, jadi sama kayak yang bagian dashboardnya, bagian tengahnya itu warna putih gitu ya. Jadi nggak terlalu polos. Termasuk untuk bagian grab handle-nya itu dia body color. Kayak ini kan sekarang dia warnanya itu grey, makanya di bagian body color situ ada aksen warna grey-nya. Kaca di sini memang dia masih manual untuk day night view-nya, tapi masih normal di kelas seperti ini. Ada lampu dome light di bagian sebelah sini gitu ya. Termasuk di bagian atas ini mungkin ada mikrofon untuk Bluetooth telefoninya. Termasuk ada 2 buah sun visor. Untuk bagian passenger dia dapat kaca walaupun nggak ada tutupnya. Bagian driver dia dapat card holder seperti itu. Jadi kurang lebih begini guys, interior dari baris kedua dari Suzuki Ignis facelift tahun 2021. Ini sendiri jok udah diset ke posisi mengemudi gua tingginya 170 cm. Di sini untuk ruangan kaki gue nyisa kurang lebih sekitar 7 jarian lah. 7 jarian menurut gue masih oke banget untuk ukuran city car gitu ya. Jadi masih terasa cukup lapang. Termasuk kaki pun masih bisa diselipin ke bawah kolong jok. Jadi kalian bisa agak selonjoran. Untuk yang bagian jok driver, bagian jok passenger memang nggak bisa karena di bawahnya udah ada apar yang menjadi standar mobil kekinian. Tapi at least aparnya jadi rapih, tersimpan, tersembunyi di bawah jok situ gitu ya. Kemudian headroom sendiri
Lagi-lagi karena dia nggak sloping, dia bentuk kotak atasnya gitu ya. Di sini pun masih ada kurang lebih 5 jari, jadi udah oke banget untuk ukuran sebuah city car. Tergolong sangat lega. Penyimpanan, ada satu buah cup holder di bagian tengah yang nyambung ke konsol depan buat taruh minum kalian. Dan ada seat back pocket yang memang hanya sebelah. Jadi untuk kebagian di bagian passengernya aja, di bagian jok driver dia nggak ada. Termasuk di door trim, ada lagi cup holder untuk naruh botol. Iya, jadi kalau kalian pengen taruh botol masih bisa ditaruh di bagian door trim situ. Dan ada aksen putih lagi di door trim yang membuat interior bagian belakang juga terkesan lively dan nggak terlalu boring gitu ya. Oke, lanjut bahas mengenai bagasinya. Memang untuk bukanya di sini ada mechanical latch yang harus kalian pencet gitu ya. Tapi untuk kelas ini masih cukup normal ya, oke lah gitu. Dan di sini sendiri, kalau bicara soal ruangan bagasi, koper medium gitu ya, nyusunnya bener 3 itu masih masuk. Koper large 1 itu masih masuk ke sini gitu. Dan itu udah impresif untuk ukuran sebuah city car. Di bawah sini ada false floor yang memang agak ngelewer gitu ya. Tapi kalau kita buka, dalam sini kalian masih dapat satu buah spare wheel yang memang masih space saver, bentuknya stylish kayak gini gitu ya. Jadi ya, dan juga kalau misalnya kalian butuh ruangan lebih besar, kalian masih bisa nurunin jok baris keduanya. Dan ini penurunannya dia 60-40. Di city car itu cukup langka karena rata-rata city car tuh kayak bench turun semua langsung gitu kan. Tapi ini masih bisa 60-40. Turunnya pun gampang. Jadi tinggal langsung ada latch di bagian atas sini, kalian tinggal langsung dorong ke depan aja gitu ya. Dan kalau diturunin, ini pun bagasinya menjadi nyambung ke baris kedua dan jadi jauh lebih besar. Walaupun memang kekurangannya, ini untuk bagian hump atau bagian tanggul di joknya ini tinggi banget. Di sini pun load lip memang agak tinggi lagi-lagi karena kayak kita bilang ini pun tadinya nggak bisa dinaikin. Dan juga untuk bagian tonneau covernya ini ada yang sangat annoying dari tonneau cover ini. Ntar kita jelasin bagian annoyingnya. Sisanya secara ruangan, Ignis itu udah oke banget. Walaupun ia unik, asik, dan salah satu yang tercanggih di kelasnya, namun karena ia punya spek yang lebih baik di Jepang, pasti yang di sini ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di Suzuki Ignis Facelift. Lampu taillight dari Ignis ini sebenarnya semenjak awal pertama kali Ignis Global debut, itu udah LED di luar sana gitu ya. LED titik-titik gitu di bagian sini, dan itu sedikit lebih stylish, nolong bokongnya emang tampangnya kalau kata orang mirip kayak bajai. Nah, untuk di Indonesia, dia kebagian lampu yang bohlam, full bohlam seperti ini gitu. Jadi agak disayangkan. Bahkan di varian facelift seperti ini, yang mereka tuh punya banget kesempatan gitu ya. Facelift ganti taillightnya jadi LED. Nope. Walaupun bagasi ini sih cukup lega di kelasnya, tapi dia tuh bukaannya lebih kecil dibanding ruangan bagasinya. Jadi dia ke dalam tuh kayak melebar gitu ya. Alhasil tonneau cover ini itu sangat amat sulit untuk dibuka. Maksudnya adalah kalau misalnya gue pengen copot ini ke dalamnya tuh melebar. Nah, ini kelihatannya melebar ya. Jadi pas pengen dikeluarin, mentok. Gak bisa. Harus pilates. Susah banget. Kalau kalian tahu pilar-pilar zaman sekarang yang floating roof gitu ya, kayak contohnya Range Rover atau kayak Mini gitu kan. Semuanya itu ini dibuat gloss black atau piano black. Supaya kacanya itu terkesan nyatu wraparound gitu ya. Tapi ini dia masih menggunakan stiker model warna hitam doff seperti ini. Jadi pilarnya tuh tidak terkesan nyatu sama kaca. Dan ini kesalahan yang sama yang ada di Suzuki Swift gitu ya. Kenapa diulangi di sini? Namun tenang, karena parasnya sebagai urban SUV pasti menawarkan kelebihan dibanding city car biasa dan banyak yang menarik. Karena itu inilah 3 hal interesting yang kami temukan di Suzuki Ignis Facelift. Seperti yang gue bilang pas di eksterior, si Suzuki Ignis ini mengambil DNA desain dari Suzuki legendaris di masa lalu gitu ya. Untuk varian pre-facelift, dia mengambil 4 DNA Suzuki dari masa lalu, tapi karena ini model facelift, dia mengambil 5 DNA Suzuki legendaris. Mana aja kita bahas satu-satu. Pertama-tama kayak yang gue udah bilang tadi pas di depan, grillnya karena facelift ini udah berubah, dia sekarang grillnya mengadopsi DNA dari Suzuki Jimny. Iya, yang slotted grill kayak gini ya. Ini terinspirasi dari Suzuki Jimny. Kemudian lanjut ke bagian samping. Di bagian belakang headlights di sini nih, ini kan ada kayak coakan-coakan garis seperti ini. Ini terinspirasi dari Suzuki Servo yang bentuknya seperti ini. Itu sebuah coupe yang cukup stylish gitu ya. Di sampingnya pun ada lubang-lubang udara dan itu menginspirasi bentuk ini. Kemudian ke samping dikit lagi, di bagian hoodnya kan ada bagian yang plastik seperti ini gitu ya. Ini terinspirasi dari Suzuki Vitara. Iya, jadi Vitara kan di sini pun udah banyak yang punya gitu. Di bagian samping hoodnya kan ada vent yang seperti ini. Nah, ini menginspirasi vent yang ada di Ignis ini. Kemudian pilar ini yang di black out gitu, yang cukup boxy, ini pun terinspirasi dari Suzuki Swift. Iya, siapa yang nggak kenal Suzuki Swift? Di sini pun mendapat desain dari Swift di bagian pilarnya. Dan yang terakhir, tentunya adalah desain
Adidas yang ada di bagian sini. Ini tuh bukan Adidas. Garis 3 ini merupakan hasil DNA desain dari Suzuki Fronte Coupe. Iya, makanya Fronte Coupe pun lama udah seperti ini. Cukup legendaris ya, karena Fronte Coupe dulu didesain oleh Giorgetto Giugiaro gitu. Jadi desain DNA itu dibawa ke bagian belakang sini. Dan gak hanya di sini, bahkan di bagian interiornya, di bagian konsol tengah itu kan sama ya, ada garis 3 seperti itu. Itu pun terinspirasi dari Suzuki Fronte Coupe. Ignis ini tuh cukup unik ya, karena dia ada unsur ke Eropa-Eropaan gitu. Berhubung memang ini juga dijual di Eropa sana, dia pun di bagian belakang sini sudah dilengkapi dengan Isofix tethering point untuk child seat. Iya, ada 2 bahkan. Satu di bagian sini, dan satu lagi di bagian sini. Jadi kalau kalian punya anak 2, pengen taruh 2 child seat di belakang, itu udah bisa di si Ignis ini gitu. Jadi cukup menarik. Jarang city car yang ngasih Isofix tethering point. Good job. Walaupun bagian atap dari Suzuki Ignis ini pilar depannya cukup tajam gitu, mirip seperti Mini Cooper atau Mini Countryman, tapi berbeda dengan Mini Cooper yang kacanya itu tajam, Ignis ini kacanya tuh cukup landai gitu ya. Jadi bagian sini itu belok dengan sangat smooth, alhasil ini lebih tidak membahayakan dan lebih nggak tajam kalau dipegang gitu ya. Jadi kaca ini itu lebih halus dibandingkan kaca Mini sekalipun. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression mengenai si Suzuki Ignis GX facelift tahun 2021. Menurut kita, ini merupakan sebuah alternatif untuk city car yang sangat oke banget gitu ya. Karena dia, walaupun di kelasnya city car, dia berstyling ala-ala SUV. Ngomongin soal harga, ini sendiri juga masih di bawah 200 juta untuk varian GX manual seperti ini. Jadi value for money-nya masih dapat banget. Makanya kita juga pengen kasih special thank you dan shout out ke Mas Ali dari Suzuki MT Haryono yang udah ngizinin kita untuk ngulas si Ignis facelift ini di Laknat Soto Jangki. Kalau kalian butuh Suzuki, langsung aja nggak pakai lama kontak Mas Ali di Suzuki MT Haryono di Instagram yang sebelah sini, ataupun di bagian teleponnya di bagian bawah sini. Karena seperti yang tadi bilang juga, banyak promo menarik sekali mengenai si Suzuki Ignis maupun Suzuki lainnya. Termasuk bakal ada promo yang sangat menarik menyambut kedatangan keluarga baru dari Suzuki, yaitu Suzuki Espresso. So thank you banget Mas Ali, thank you banget Suzuki MT Haryono, dan tentunya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami di Laknat Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Laknat Soto Jangki sebelah sini, supaya kalian selalu up to date dengan review yang kita bikin, mobil-mobil yang belum pernah kita review, dan tentunya fun jokes daily mengenai otomotif yang tentunya bisa menghibur hari-hari kalian. Seperti itu. So, sekian aja untuk si Suzuki Ignis yang satu ini. Mungkin next time kita akan cari Espresso pas nanti udah keluar. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and